Gitu loh. Gitu. Nggak bisa phone. Dua menit lagi. Belum ya? Bentar, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Al-Ustadz Abu Abdurrahman Firdaus SAG. Kajian kali ini mengangkat tema sebab-sebab terkabulnya doa. Masih diambil dari kitab Ada wa Ad-Dawa karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kajian ini diselenggarakan secara online dari Masjid At-Tauhid di Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal masykurah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiyu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, karena pada sore yang berbahagia ini, pada hari Jumat, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya, nikmatnya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai hambanya untuk beribadah kepadanya. Pemirsa, para pendengar radio Roja Darussalam, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu sebelum kita memulai pembicaraan tentang sebab-sebab dikabulkannya doa, maka tentu saya mengajak kita untuk terus bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang diberikannya kepada kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mengajarkan, mencontohkan untuk memperbanyak syukur, ya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam sahihnya Jami' Shaghir. Apa kata beliau? Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya. Ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa di antara kamu masuk pada waktu pagi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mu'afan fi jasadih, ya, sehat badannya, ya. Kita diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala badan kita sehat. Aminan fi sirbihi, aman dalam keluarganya, ya, aman dalam keluarganya. Indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan, kecukupan pada hari itu, ya. Faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah apa, kata Rasulullah SAW, seluruh dunia dikumpulkan untuknya. Subhanallah. Apa yang kita rasakan saat ini, ya, kita merasakan nikmat yang telah diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa jisim kita, badan kita sehat. Sehingga dengan sehat itu Allah berikan kepada kita nikmat, ditambah dengan waktu luang kita hadir dalam majelis. Ya, mudah-mudahan para pemirsa juga diberikan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala berbadan sehat. Aminan fi sirbihi, ya, aman, tentram di dalam keluarganya, ya. Dalam keluarga kita aman. Ya, kalau seseorang muslim, seseorang merasa aman, suatu kampungnya, lebih-lebih suatu negara aman, maka suatu nikmat yang teramat besar. Ketika keamanan hilang, seberapa besar karunia, harta, kedudukan, jabatan dimiliki, ketika kita tidak aman, apa yang akan bisa dirasakan? Maka ketika seorang diberikan keamanan dan keluarganya
Kemudian kata Rasulullah SAW, indahu qut, ya, dia memiliki makanan pada hari itu. Maka kata Rasulullah, seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita itu merasakan semua untuk kita semua. Pemirsa Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa' buah karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Kita masuk kepada fasal yang ketiga, pasal keempat dari kitab ini. Kalau yang pegang kitab pada halaman 19. Apa kata Ibnu Al-Qayyim? وإذا جمع من الدعاء خضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة, ya, jika seseorang meminta, memohon, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas suatu permintaan, permohonan, ya, doanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala disertai apa? Hudurul qalb. Dia menghadirkan hati. Ya. Dia menghadirkan hati. Maka ketika seorang berdoa dia tidak menghadirkan hati, tidak akan pernah mungkin doanya diijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Qalbin lahin, hati yang lalai. Enggak perhatian dari doanya. Maka hendaknya ketika seorang berdoa dia fokus dengan apa yang dia minta. Dia memahami. Ya, bagaimana mungkin ya orang yang berdoa sementara apa yang dia doakan tidak paham. Makanya di sini hikmah di mana qudwah kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita doa itu ya masing-masing sendiri-sendiri. Tidak berjamaah. Ya. Dan beliau tidak mencontohkan itu. Dan masing-masing permintaan seorang hamba beda permintaan. Ya. Nah, ketika seorang meminta kepada Allah akan suatu permintaan, bersamaan dengan itu dia menghadirkan hati dan bertepatan dengan waktu yang diijabah. Bersama dengan waktu-waktu yang diijabah. Nah, di sini ada 6 waktu, ya. Di antara waktu-waktu yang diijabah. Apa kata muallif? Kata Ibnu Al-Qayyim, "Ats-tsulusul akhir minal lail." Ya. Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Yang kedua, indal adzan. Indal adzan. Tatkala azan berkumandang. Ya. Ini juga waktu yang mustajab. Kemudian bainal adzan wal iqamah. Antara azan dan iqamah. Ya. Maka ini mustajabah. Maka disunnahkan ketika selesai azan, ya, tidak langsung dikumandangkan iqamah. Ya. Maka jarak antara setelah adzan dan iqamah itu paling tidak 10 menit, 15 menit atau 20 menit, ya tergantung dengan keadaan setempat. Ya. Memberikan kesempatan kepada seseorang untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu yang mustajabah. Ya. Jangan sampai orang bakhil. Ya, kadang-kadang maaf kita bicara, ada masjid itu tidak melihat betapa besar maslahat keutamaan ba'dal asr, setelah azan, ya, setelah azan dan bainal adzan wal iqamah. Atau justru dia nggak paham. Ya, kalau dia paham maka tentunya dia mengamalkan ada spare waktu antara azan dan iqamah, ya. Dibiasakan. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan di masjid kita terbiasa untuk itu.
agar kita memberikan jedah ya antara azan dan iqamah ya, agar sekiranya seorang setelah dia salat sunnah tahiyatul masjid atau setelah sunat wudu, dia berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian wa adbarus salah wa adbarus salawatul maktubah ya. Di penghujung dubur ya, salat 5 waktu. Ya, di penghujung salat 5 waktu ini juga waktu yang mustajabah. Kapan itu? Apa setelah habis salat atau di dalam salat? Idbar atau dubur salat ini, yakni di dalam salat. Kalau sudah di di luar, namanya bukan di dubur salat lagi. Ya, seperti orang mengatakan saya naik kereta api yang paling belakang. Di dalam atau di luar? Ya, di dalam. Masa dia naik kereta di luar kan begitu? Pasti di dalam. Ya, posisinya di dubur. Dubur artinya di belakang kereta api. Maka ini di dalam kereta api. Pun demikian dikatakan penghujung sholat itu adalah sebelum salam. Dan korelasinya dengan hadis Rasulullah SAW mengatakan dianjurkan berdoa ketika dalam keadaan sujud ya, karena tidaklah tempat yang paling dekat antara aku dengan hambaku, kata Rasulullah SAW, kata Allah tabaraka dalam hadis, kursi fi sajid ya, dalam keadaan sujud. Sangat dekat antara hambaku dengan aku. Nah, ini maka kita disunnahkan memperbanyak doa ketika dalam keadaan sujud. Kemudian wa 'inda su'udil imami yaumul jum'ah. Tatkala imam naik ke atas mimbar hari Jumat. Ya. Tatkala imam naik ke atas mimbar di hari Jumat. Atau antara 2 khutbah, dikatakan demikian. Hatta tuqda as-salah min dzakal yaum, sampai berakhirnya salat. Ya. Ini juga doanya mustajab. Ya. Kemudian wa akhiru sa'ati ba'da al-'asr. Ya. Waktu-waktu di mana di akhir salat asar. Kapan itu? Di hari Jumat. Saat ini doanya mustajab. Di hari Jumat ba'dal asar sampai kapan? Sampai menjelang maghrib. Ketika seorang sebelum berakhir salat masuknya maghrib, sebelum maghrib dia datang ke masjid, misalnya dia dari rumah, ya, kemudian dia berwudu, kemudian dia salat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah SWT, maka doanya dikabulkan. Ya, tentunya dan terkumpul syurut dan intibaul mawani', artinya hilangnya penghalang-penghalang dari doa. Kemudian ketika seorang berdoa tadi, dia menghadirkan hati ya dalam doanya dan bertepatan dengan 7 waktu ini, 6 waktu ini. Ditambah lagi kata muallif bertepatan dengan khusyu'an fil qalb. Khusyuk, hatinya khusyuk. Ya. Merasa takut dengan Allah SWT, betul-betul hadir hatinya. Dan dengan pengharapan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan Rabbnya. Kemudian dhillatan lahu wa tadarru'an. Ditambah dengan apa? Dhullatan. Betul-betul dia menghinakan dirinya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadarru'an, tunduk, wa riqqatan, dengan kepasrahan, dengan kelembutan hatinya.
Ya. Maka ini dikabulkan. Ditambah lagi kata beliau, apalagi kalau dia ini di antara adab, ya, berdoa, ya. Wastaqbal da'i al-qiblata. Seorang berdoa, dia sembari menghadap ke kiblat. Ya. Kalau dia berdoa menghadap kiblat, maka ini afdal, utama. Ya, karena boleh jadi kadang-kadang tidak mesti kita berdoa itu menghadap ke kiblat. Terkadang dalam beberapa hal, ya. Tapi di antara adabnya itu adalah menghadap ke kiblat. Wa kana ala taharah. Ya, kemudian lagi dia dalam keadaan suci. Ya, dia dalam keadaan suci. Wa raf'u yadayhi ila Allah. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Wa bada'a bihamdillahi wa tsana'i alaih. Kemudian setelah dia mengangkat tangan, kedua tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memulai dengan memuji Allah tabaraka wa taala. Memuji Allah tabaraka wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan kemahagungan dan kebesaran Allah tabaraka wa taala. Kemudian thumma sanna bis salati ala Muhammad abdihi wa rasulih. Kemudian dia juga bersalawat memuji, ya, Nabi Muhammad SAW dengan bersalawat. Ya, dengan bersalawat. Barulah dia mengajukan doanya. Mengangkat kedua tangan dengan mengajukan doanya. Kemudian sembari dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Bertaubat dan beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala, mengakui dirinya bahwasanya dirinya adalah hamba yang penuh dengan noda dan dosa, maksiat, berlumuran dosa dan seterusnya. Maka ketika dia mengakui dirinya, ya, hamba yang hina, hamba yang penuh dengan dosa dan maksiat, ya, mengakui dirinya banyak dosa, maka dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, maka di sini dia masuk dalam doanya, inti apa yang dia pinta kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga dia wa'allah alaihi fil mas'alah, dia mengulang-ulang doanya. Dia ulang-ulang doanya, tidak cukup sekali. Itu juga di antara adab kita berdoa, sunnahnya berdoa, tidak cukup dengan, tidak puas dengan satu kali permintaan. Ya. Diulang-ulang. Rasulullah pun demikian, mengulang-ulang doanya. Ya. Dan ditambah dengan apa? Betul-betul pengharapan dan rasa takut serta cemas, ya, ketika dia memanjatkan doanya kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga kata muallif, wa tawassal ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidih. Ya, kemudian dia bertawassul. Apa? Bertawassul, menjadikan nama-nama serta sifat-sifat Allah. Dia sebut nama-nama dan sifat Allah tabaraka wa taala. Ya, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam doanya. Ya. Maka ketika seseorang memanjatkan doanya apa yang telah kita sebutkan, ya, yang seperti ini, fa in hadza ad-du'a la yakadu yuraddu abada. Ya, maka hampir-hampir doa yang ketika apa yang telah kita sebutkan ini tadi sulit untuk ditolak, ya. Hampir-hampir tidak akan tertolak selamanya. Ya, artinya dia diterima Allah tabaraka wa taala. Apalagi kata beliau, kata muallif rahimahullahu taala, ya, doa yang dia baca, permohonan yang dia baca,
ya, sesuai dengan doa-doa yang telah dikhabarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi karena doa banyak yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Ya, tinggal kita mengambil. Maka ini insya Allah akan dikabulkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ataupun juga doa-doa yang terkandung di dalamnya nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala yang maha agung. Ya. Apalagi di dalam doa-doa tersebut terkandung apa? Li'ismil azam. Nama-nama Allah yang maha agung. Pemirsa Radio Raja Darussalam rahimani wa rahimakumullah yang berbahagia. Dan di antara doa-doa juga disebutkan ya yang menyebutkan Ismul Al-Azam, nama-nama Allah SWT yang Maha Agung. Disebutkan dalam Sunan dan juga dalam Sahih Ibn Hibban. Ya. Dalam hadis Abdullah bin Buraidah dari bapaknya bahwasanya Rasulullah SAW mendengar seorang membacakan doa. Ya. Apa kata seorang tersebut? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqal laqad sa'ala Allah bil ismil a'zam alladhi idza su'ila bihi u'tiya wa idza du'iya ajaba. Ya. Doa ini ketika seorang membacanya dan didengar oleh Rasulullah SAW, seorang sahabat, apa kata seorang tersebut, sahabat tersebut? Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu. Sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya Engkau adalah Allah. Pengakuan. Dia mengakui bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala zat yang maha agung. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang hak melainkan dirimu. Pengakuan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah tabaraka wa ta'ala. Al-ahadus samad, zat yang maha ahad dan as-samad, ya, maha tunggal esa dan maha memberi. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang mana engkau tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak setara, tidak sama dengan makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Faqal, maka kata Rasulullah SAW ketika seorang memanjatkan doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala seperti ini, laqad sa'alallah bil ismil a'zam, sungguh ya engkau telah berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan nama-nama Allah yang maha agung, dengan nama-nama Allah yang maha besar. Tidaklah seseorang berdoa dengan doa meminta kepada Allah dengan permintaan seperti ini, melainkan dia akan diberikan. Ya. Tidaklah dia berdoa dengan doa ini, ya, menggunakan doa seperti ini, maka akan diijabah. Insyaallah. Ya. Dalam lafaz yang lain, laqad sa'altallah bi ismil a'zam, engkau telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang agung, ya, dengan nama-namanya yang maha agung.
Dalam kitab Sunan dan Sahih dan juga dalam Sahih Ibn Hibban disebutkan juga dalam hadis Anas bin Malik bahwasanya beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan, ya, duduk, dan seseorang salat, ya. Kemudian dia meminta kepada Allah SWT, berdoa, ya. Faqal, dia berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, faqal, dan dia mengatakan Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqad sa'ala Allah bi ismihi al-'azim alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Ya. Apa doa seorang tersebut? Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dan sesungguhnya segala pujian milikmu. Lihat. Pujian hanya kepada Allah tabaraka wa taala ketika seorang meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebelumnya dia memuji Allah dengan menyebut al-asma al-azam, nama-nama Allah yang maha agung. La ilaha illa anta, maka tidak ada sembahan yang hak melainkan dirimu. Antal mannan, engkau adalah zat yang maha memberikan karunia, zat yang maha memberi. Badi'us samawati wal ard, menciptakan langit dan menciptakan bumi. Ya zal jalali wal ikram, wahai zat yang maha mulia. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, sungguh engkau telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang agung. Ya. Maka Rasul mengatakan, apabila seseorang meminta dengan nama-nama Allah tabaraka wa taala tersebut, menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ajab, maka akan dikabulkan. Apabila digunakan untuk meminta, maka dia pun akan diberikan. Ya, maka hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Dalam Jami' At-Tirmidzi dari hadis Asma binti Yazid, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, Ismullahil a'zam fi hatain ayatain. Ya. Nama-nama Allah SWT, nama-nama Allah SWT al-Azam itu terdapat dalam 2 ayat. Ya. Terdapat dalam dua ayat. Ya, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim dalam surah Al-Baqarah, dan juga sekaligus pembuka surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, berkata At-Tirmidzi, hadza hadisun hasan sahih. Ya. Kemudian dalam Musnad Imam Ahmad dalam Sahih Hakim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dan dari Anas bin Malik wa Rabi' bin Amir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anhu qala, alidhu ya dzal jalali wal ikram, memohonlah, memintalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Ya. Yani apa maknanya? Ta'allaqu biha wa alzamuha wa dawimu 'alaiha. Apa makna yang terkandung pada alidhu ya zal jalal ikram? Ya. Alidhu yani
meminta dengan tawassul dengan asma Allah ya zal jalal ikram, maknanya apa? Ta'allaqu. Ya, maka gantungkanlah ya dengan asma Allah tersebut. Ya. Kemudian wa'alzamuha, melazimkan ya, mengharuskan diri kita tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal demikian. Jangan serta merta ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung kepada natijahnya, langsung ke poinnya. Ya. Langsung minta. Nah, ini enggak beradab. Cara berdoa yang kurang bagus ya. Cara berdoa yang kurang adab di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita meminta kepada semua manusia pun kalau langsung minta enggak dikasih. Tapi kalau kita memuji dia dulu, kita sanjung, ya, kita minta 100 dikasih 1 juta. Ya, kalau pas pujiannya. Tapi kalau dari awal gayanya enggak pas gitu ya diusir kita. Gitu. Diusir enggak dikasih. Artinya harus memiliki adab dalam meminta, apalagi kepada Allah Jalla wa ala. Wadawimu 'alaiha, maka lazimkan, dawamkan. Maka ketika seorang berdoa ya seperti ini modelnya, harus dia dawamkan, merutinitaskan, ya. Jangan pernah seseorang ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan bertawassul dengan asma Allah. Maka hendaknya kita berdoa dengan demikian harus kita dawamkan. Kita rutinitaskan, ya. Dan dalam Jami' At-Tirmidzi yang dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahu al-amru wa rafa'a ra'sahu ila as-sama'. Idza ijtahada fi ad-du'a qala ya hayyu ya qayyum. Ya. Dalam hadis dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW ketika ditimpa gundah gulana, gelisah, ya, maka Rasulullah SAW rafa'a ra'sahu ila sama', mengangkat kepalanya ke langit. Maka beliau bersungguh-sungguh di dalam doanya. Ya, maka kita doa itu harus mujahadah, serius, nggak boleh asal-asalan, sembari, atau itu tadi ya, kata Rasulullah SAW tidak akan terima orang yang doa yang hatinya lalai. Ya, harus sungguh-sungguh, minta itu ya sungguh-sungguh. Maka beliau mengatakan ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Dalam riwayat yang lain dikatakan dari Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan apabila dalam keadaan sedih menimpa dirinya, maka beliau mengatakan ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri, dengan rahmatmu aku meminta tolong. Ikhwatillah, para pemirsa Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Sifat Allah, nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, adalah dua nama Allah yang mencakup, dua sifat Allah yang mencakup apa? Semua sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka dua nama Allah sekaligus sifatnya ini mencakup semua nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Sifat Allah ada berapa? Secara umum sifat Allah itu ada dua.
Sifat zat dan sifat yang berhubungan dengan fi'ilnya. Ya. Sifat zat Allah tabaraka wa ta'ala, dan yang kedua yang berhubungan dengan fi'ilnya. Perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala, sifat yang berhubungan dengan perbuatan. Nah, sifat zat semuanya tercakup pada sifat Allah, nama Allah Hayyu. Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Ya. Apa saja di antaranya? Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Ya. Allah maha mengetahui. Allah awal, al-zahir wal batin, seterusnya itu adalah sifat zatiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun al-qayyum adalah sifat fi'ilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua sifat fi'ilnya terdapat dalam kandungan sifat nama Allah al-qayyum. Ya. Apa contohnya? Di antara sifat Allah yang al-qayyum, ar-razzaq. Apa makna ar-razzaq? Zat yang maha memberikan rizki. Apa perbuatan Allah? Allah memberikan rizki. Fi'ilnya Allah memberikan rizki kepada makhluknya. Yang berhubungan dengan makhluknya, hambanya. Apalagi? Ya. Al-Khaliq. Sifat fi'il Allah. Siapa yang mencipta? Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Al-Qayyum adalah sifat semua berhubungan dengan fi'ilnya Allah, perbuatan Allah pada Al-Qayyum ini. Ya, Al-Qayyum. Maka dua nama Allah, sifat Allah Al-Hayyu Al-Qayyum adalah ismul a'zam dari nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam Sahih Hakim dari hadis Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ismullahil a'zam fi thalath suwar min al-Qur'an. Ya. Bahwasanya hadis dari Abu Umamah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan nama Allah yang Al-A'zam itu terdapat pada 3 surat. Ya, Al-Baqarah, Ali Imran dan Thaha. Ya. Al-Baqarah, Ali Imran dan Thaha. Kemudian qala Al-Qasim faltamis maka berdoalah kalian ya dengan nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum ya. Dan dalam Jami' At-Tirmidzi juga dan Sahih Hakim dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'watu Dhinnun ya idda'a wa huwa fi batnil hut la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin ya. Apa kata beliau? Innahu lam yad'u biha muslim fi syai'in qat illa istajaballahu lah. Ya. Ini menceritakan tentang doanya Nabi siapa? Yunus ya ketika di dalam perut ikan. Maka dia meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala di dalam perut ikan. Ya. Tahu antum kisahnya ya? Pemirsa, insyaallah tahu kisah bagaimana ketika
Nabi Yunus yang dia dilemparkan ke laut. Maka ini doa yang dibaca oleh beliau, oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nun. Ya, ketika di tengah laut, ya, ini kita sedikit mengulang kisah beliau, insya Allah mudah-mudahan tambah mengingat bagaimana Allah mengkisahkan para anbiya-Nya yang tidak lain adalah ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita. Ketika seorang betul-betul berdoa dengan menghadirkan hati, maka niscaya Allah Jalla wa Ala akan kabulkan. Ya, ketika Nabi Yunus ya dalam perut ikan, yang ketika dia harus dilemparkan padahal dia pemimpin dari kaumnya. Ya, bahwasanya kapalnya tidak menampung beban lagi karena kuatnya ombak. Maka barang-barangnya dibuang ke laut, masih juga tetap menjadi beban, ya, berat. Maka diundi. Ya, sekian puluh kali diundi, yang keluar siapa? Nabi Yunus terus. Subhanallah, ini keluar Nabi Yunus terus. Maka dia harus dilempar, ya, karena diundi. Maka ketika dia sudah di tengah malam, ya, gelap gulita, sudah di dalam perut ikan lagi, ya, gelap. Maka dia meminta dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Taala dengan membaca apa? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ini diantara ada penyerahan total seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Taala dengan menyebut kalimat la ilaha illallah, ya. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah. Ini pengakuan, ya, penyerahan diri seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Taala. Bahwasanya dia sadar dia diciptakan Allah. Dia sadar bahwasanya Allah Tabaraka wa Taala zat yang disembah, dan dia sadar Allah Maha perkasa akan segala sesuatu, ya, akan makhluknya. Maka setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah, penyerahan diri, subhanak. Dalam Mustadrak Al-Hakim juga dari hadis Sa'ad bin Abi dari Nabi SAW, apa kata Rasulullah SAW? Ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin amrun muhimmun fada'a bihi yufarrijullahu anhu, yakni du'a dhinnun, ya. Maukah aku kabarkan, kata Rasulullah SAW, kepada kalian tentang sesuatu ketika seorang meminta, ketika seorang ditimpa suatu urusan yang penting, ya, ketika seorang mendapatkan suatu urusan yang penting, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Doanya siapa? Zinnun, Nabi Yunus alaihissalam. Melainkan Allah Tabaraka wa taala yufarrij, Allah bukakan, Allah tolong, Allah bebaskan dia. Ya, ini dia. Dan bahkan dalam sahih bahwasanya Nabi Muhammad SAW mendengar, ya, wa huwa yaqul hal adullukum ala ismillahil azam, doa Yunus, ya.
Apa kata sahabat, berkata seorang, "Ya Rasulullah, hal kanat la Yunus khassah?" Apakah doa ini khusus kepada untuk Nabi Yunus saja? Faqal, "Ala tasma'u qawlahu ta'ala?" Tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghamm." Ya. Nah, jadi dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Wa kadzalika nunjil mu'minin." Ya. Maka kata Rasulullah SAW, fa ayyuma muslimin da'a biha fi maradi 40 marratan famata fi maradih dzalika u'tiya ajra syahidin wa in bara'a maghfuran lahu. Ya. Siapa saja seorang muslim, ya. Siapa saja seorang muslim dan dia berdoa memohon kepada Allah tabaraka wa taala dengan doa ini, ya, dalam sakitnya dia baca 40 kali, ya, dia baca 40 kali, maka dia mati dalam sakitnya, ya, zalika u'tiya ajra syahidin, maka dia mendapatkan pahala seperti seorang mati syahid, ya. Wa in bara'a, ketika dia sembuh dengan kesembuhan, maka dia akan diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia membaca doa tersebut. Subhanallah. Ini doa Dhinnun, ya, doa Dhinnun. Dalam Sahihain dari Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul 'indal qarab. Ya. Rasulullah SAW tatkala mendapatkan kesulitan, ya, maka beliau berdoa. Rasulullah SAW berdoa ketika dalam mendapati kesulitan. Apa kata beliau? La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallahul rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab' wa rabbul ardi rabbul arshil karim. Ya. Ini yang disebut apa? Kalimat la ilaha illallah, pengakuan, ya, seorang hamba kepada Rabbnya. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, la ilaha illallah, tidak ada sembahan hak kecuali Engkau ya Allah, al-azim yang maha agung, al-halim yang maha lembut. La ilaha illallah, tidak ada sembahan hak kecuali Engkau wahai Rabb, Rabbul arsyil azim, Rabb pemiliknya arsy yang maha agung, arsy yang maha besar. La ilaha illallah, dibaca terus kalimat la ilaha illallah ini, ya. La ilaha illallah rabbus samawati was sab'. Ya, Rabbnya langit yang 7. Wa rabbul ardi, Rabbnya bumi. Rabbul arsyil karim, dan Rabbnya arsy yang maha mulia. Rasulullah SAW membaca doa ini. Dalam Musnad Imam Ahmad, ya, juga dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala bihi karbun an akul. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku tatkala turun tatkala bala itu, kesedihan, kesusahan datang kepadaku. Maka beliau mengajarkan kepadaku baca apa? La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah wa tabarakallahu rabbul arsyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang dibaca? Semua adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan kalimat-kalimat la ilaha illallah, asma Allah al-azim. Ya. Semua disebut. Jadi seorang berdoa ini dulu yang disebut. Puji Allah, sanjung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam musnadnya Musnad Imam Ahmad, dalam hadis dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asaba ahadan qad hammun wala huznun, ya, tidaklah seorang itu ditimpa dengan kesedihan ataupun
kesusahan, ya, maka dia mengatakan, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka Allah bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sar aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta fi ilmil ghaib fil 'ilmil ghaib indak an taj'al Qur'an al-'azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala khuzni wa zaba hammi illa adhaballahu hammahu wa hazanahu wa abdalahu makanahu farhan. Ya. Maka ketika seorang ditimpa musibah, kesedihan atau kesusahan, maka dia ucapkan, wahai Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak dari hambamu perempuan. Ya, disebut. Ya, kita, Nabi Adam, Nabi Hawa, nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu. Ya. Kalau Allah berkehendak mencabut nyawa kita, maka mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Madin fiya hukmuk, ya, hukummu, ya, telah ditetapkan atasku, ya. Adlun fiya qada'uk, hukum apa ketentuanmu adil untukku, ya. Hukummu atau ketetapanmu adil untukku. Aku meminta kepadamu dengan nama-namamu. Aku meminta setiap nama-nama yang kau ada pada dirimu. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama Allah SWT. Artinya kita minta dengan bertawassul dengan semua nama Allah tabaraka wa ta'ala. Sammaita bihi nafsak, yang kau menamakan dengannya, engkau menamakan nama tersebut atas dirimu sendiri, ya. Au 'allamtahu ahadan min khalqi, atau apa yang kau ajarkan kepada hamba-hambamu. Nama yang engkau ajarkan kepada hamba-hambamu. Au anzaltahu fi kitabik, atau apa yang engkau turunkan dalam kitabmu. Ya, Allah sebutkan nama-nama Allah, sifat Allah dalam kitabnya, Al-Quran dan sunnah Rasulnya SAW. Ya. Au ista'sarta fi ilmil ghaib indak, ataupun apa-apa yang engkau sembunyikan. Baik. Maka di sini pemirsa Radio Roja Darussalam, nama-nama Allah juga Allah sembunyikan, yang tidak diajarkan kepada kita, yang tidak diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi menyebutkan Allah mengajarkan kepada kita 99 nama agar kita bertawassul dengannya, yang tidak diajarkan banyak lagi. Awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaib indak, ya, apa yang telah engkau sembunyikan dalam ilmu ghaibmu, ya. Anta ja'al Qur'anal 'azim. Nah, ini permintaan. Pertama, kita mengakui siapa diri kita, ya. Kita mengakui diri kita. Kemudian yang kedua, kita menyebut nama-nama Allah SWT, bertawassul dengan nama-nama Allah. Yang ketiga, kita masuk kepada isinya. Apa natijah dari doa kita? Anta ja'al Qur'an al-'azim, hendaknya engkau jadikan Al-Quran yang maha agung ini rabi'a qalbi, penyejuk hatiku, pelipur lara hatiku, ya. Nura sadri, yang Al-Quran juga menjadi cahaya bagi dadaku. Wajala khuzni, menghilangkan kesedihanku. Wadhahaba hammi, ya, juga menghilangkan kegundahanku. Ketika seorang membaca ini, apa kata beliau? Illa adhaballahu hammahu, maka Allah SWT akan menghilangkan kesusahannya, kesedihannya. Wa abdalahu makanahu farhan, maka dia gantikan dari kesedihannya, kesusahannya dengan kebahagiaan. Ya, dengan kebahagiaan ketika dia membaca doa demikian. Ya, ini adab kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ma qaraba nabiyyun minal anbiya illa istighathu
bitasbih. Tidaklah, kata Ibnu Mas'ud, pada seorang nabi dari nabi-nabi Allah tabaraka wa taala ketika ditimpa suatu karab, kesusahan, ya, maka mereka senantiasa istighath, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bertasbih, mensucikan Allah, memuji Allah, memuliakan Allah. Lihat dari doa-doa para nabi. Baik, terakhir dari bahasan kita, ya ini ada sedikit kisah, ya, dari kisah juga berkenaan dengan kita bertawassul dengan asma dan sifat Allah tabaraka wa taala ketika berdoa. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Mujabin fi Du'a, ya. Ini kitab beliau Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya orang-orang yang dikabulkan dalam doanya. Dari dari Anas bin Malik, ya. Berkata, ya, seseorang dari sahabat Nabi Muhammad SAW dari Ansar, ya, yang dia diberikan kunya apa? Abu Mi'lak, ya, kunyanya Abu Mi'lak. Ini salah seorang dari sahabat Nabi. Dia adalah seorang tajir, pedagang yang dia membawa dagangan bimali lahu wa li ghairihi. Dia juga bawa dagangan barangnya dan juga barang orang lain. Karena dia pedagang yang tidak hanya membawa dagangannya, dia juga bawa pedagang orang lain. Yadribu bihi fil afaq. Ya. Suatu ketika dia berjalan, ya, maka dia dicegat oleh seorang nasikan warian. Ya, dicegat oleh seorang perampok, ya. Lebih kurang begitulah, dicegat oleh perampok, dihadang. Wa kharaja marratan, maka dia keluar, ya, dan dia perampok ini membawa apa? Fissilah, ya, dia membawa pedang yang dia ancungkan ke siapa? Abu Mi'lak ini. Maka dia berkata, perampok ini berkata kepada Abu Mi'lak, ya, faqala lahu dha' ma ma'ak, letakkan apa yang ada padamu, ya, letakkan semua hartamu, letakkan, taruhkan di situ, dan aku akan membunuhmu. Iya, ini. Qal, apakah engkau menginginkan darahku? Kan begitu, ya. Bukankah engkau hanya butuh hartaku? Itu kata Abu Mi'lak. Ya, bukankah engkau butuh dengan hartaku saja? Qal, amal mal fali. Maka apa kata orang tersebut? Aku juga ingin membunuhmu. Ya, aku juga ingin membunuhmu. Apa kata Abu Mi'lak? Kalau demikian, berikanlah waktu sejenak. Saya mau sholat 4 rakaat. Iya, ini dia negosiasi, ya, negosiasi dengan seorang lus, ya, perampok ini. Saya minta izin, ya, saya mau salat 4 rakaat. Faqal, salli ma ba'da lak, ya, silakan salat, ya, sesuai dengan keinginanmu, ya, salat. Fadwadda'a thumma shalla 4 rakaat. Maka dia berwudu dan dia salat 4 rakaat. Nah, tatkala dia berdoa di akhir sujudnya, maka dia berdoa, ya Wadud, ya, ya Wadud, wahai Rabb yang maha lembut, ya, ya Zal Arsyil Azim, wahai Rabb yang maha menguasai apa, pemilik arasy yang maha besar,
Ya fa'ala lima yurid, wahai Rabb yang maha melakukan ya apa saja. Ya, fa'al isim mubalaghah. Ya. As'aluka bi'izzatika alladhi la yuram. Aku meminta kepadamu ya dengan keagunganmu yang tidak pernah terjangkau. Yang tidak pernah terjangkau. Dan kerajaanmu tidak pernah apa? La yudham. Dan cahayamu tidak akan pernah memenuhi apa namanya? Dan cahayamu yang memenuhi rukun-rukun arasy-Mu. Ya. Apa kata orang tersebut? Antakfini syarra hadzal lus. Ya. Maka jagalah diriku ini, ya. Peliharalah diriku ini dari keburukan si lus ini, apa? Perampok ini. Maka kata beliau apa? Ya Mughis, aghithni. Ya Mughis, aghithni. Dia mengucapkan ini 3 kali. Ya Mughis, aghithni. Ya Mughis, al-Mughis Allah yang disebut, yang dipinta. Aghithni. Fa idza huwa bifaris, maka datanglah. Datanglah seorang yang berkuda dan di tangannya ada apa namanya? Tombak, ada pedang yang diletakkan antara 2 kuping farsi, di antara 2 apa namanya? Kuping kudanya. Tatkala itu apa? Si lus ini melihat, maka ditikamnya si perampok tersebut, maka matilah. Mati. Suma aqbala ilaihi faqal. Kemudian maka berkata orang tersebut, qum, ya. Kemudian aku katakan kepadanya, man anta wa abi wa anta wa ummi, ya. Kemudian faqad aghathani Allahu bika al-yawm, ya. Kemudian orang tersebut, sahabat tersebut mengatakan, sungguh engkau telah menolong aku, ya. Sungguh Allah SWT menolong diriku melalui perantaramu, ya. Sungguhnya Allah menolong diriku melalui engkau hari ini. Faqal, apa kata orang tersebut? Ana malak min ahli sama ar-rabi. Aku adalah malaikat penjaga langit yang keempat. Malaikat penjaga langit yang keempat. Ya, ketika engkau berdoa, doa pertama, aku sami'tu li abwabi as-sama' qaqa'ah. Aku mendengar tatkala engkau membacakan doa yang pertama, aku mendengar apa? Pintu langit itu berbunyi, bergerincing. Pintu langit, bayangkan. Kemudian ketika engkau berdoa yang kedua, aku mendengar penduduk langit apa namanya? Dhajjah. Apa? Suaranya apa? Bising. Suaranya bising. Dan ketika engkau berdoa kepada doa yang ketiga, faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadza du'aul makrub. Ini doa orang yang terzalimi, orang yang ditimpa bencana. Ya. Fasa'altullah, maka aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala ayyulini qatalahu. Aywalini. Ya. Maka aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan kepadanya, menolong orang yang teraniaya tersebut, wa qatalahu dan membunuh apa namanya? Perampok tersebut. Maka kata Hasan al-Basri, faman tawadda'a wa shalla 4 rakaat wa da'a bi hadzal du'a ustujibu lahu makruban kana au ghairu makrub, ya. Maka ketika seorang berwudu kemudian dia salat 4 rakaat dan dia berdoa dengan doa ini, maka dikabulkan doa untuknya. Apakah dia teraniaya maupun dalam keadaan tidak teraniaya, dapat bencana maupun tidak dapat bencana. Nah, ini
di antara doa. Tapi ini wallahu a'lam bishawab, ada para ulama yang mengatakan riwayat yang tidak sahih. Ya, terlepas dari itu, bahwasanya banyak juga kisah-kisah yang semisal seperti ini dan diriwayatkan dalam banyak riwayat yang sahih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja pemirsa Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah, dan akhwan yang berada di Masjid Tauhid rahimani wa rahimakumullah. Bila benar datang dari Allah tabaraka wa taala, bila keliru, salah, itu semata-mata kekurangan, kekhilafan dari saya pribadi. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan Ustadz. Pertanyaan pertama ini, Ustadz, bolehkah bertawasul dengan Nabi Muhammad dan sahabat ahli perang Badar, seperti yang disebutkan dalam sholawat Badar yang sering dinyanyikan oleh orang-orang? Ya, cukup? Ya Ustaz. Ya, baik. Bertawassul ada yang masyru', ada yang ghairu masyru'. Ya, tawassul itu ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Apa tawassul yang disyariatkan? Pertama, sebagaimana bahasan kita hari ini, bertawassul dengan asma Allah wa sifatih. Ya, kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah tabaraka ud'u, ya, maka berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asma Allahil azam. Ya, walillahi al-asma tis'atu wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Fad'uhu biha. Ada walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Maka berdoalah kalian dengannya. Fad'uhu biha. Artinya bertawassul dengan asma Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfir. Kita sebut seperti itu. Ya Razzaq wa ya Rabb. Engkaulah Maha memberikan rezeki. Urzuqni. Urzuq, terus memberikan rezeki kepadaku. Seperti itu. Itu pertama. Bertawassul dengan asma Allah. Kedua, bertawassul dengan amal saleh. Bertawassul dengan amal saleh. Contohnya seperti orang-orang yang telah disebutkan Rasulullah SAW yang terjerembab di dalam gua, ya, yang mereka tidak bisa keluar karena tertutup oleh batu yang besar. Maka masing-masing mengandalkan amal saleh mereka. Ada mereka yang amal saleh mereka birrul walidain, ya, panjang kisahnya kita sebutkan. Ketika dia menjadikan itu wasilah tawassul dengan amal salehnya, maka terbuka. Kemudian dia bertawassul dengan karena meninggalkan maksiat. Ya. Dia ada seorang yang meminjam hartanya, tapi imbalannya apa? Menzinahi orang yang dipinjam uang. Tapi karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggalkan, dan uangnya dia tinggalkan di situ juga. Meninggalkan kemaksiatan. Maka terbuka lagi apa? Pintu gua yang tertutup oleh batu. Satu apa lagi? Orang yang pekerja yang bekerja pada dirinya, ya, yang tidak diambil gajinya, kemudian suatu saat datang dan itu dikembalikan kepadanya dengan ternak yang sangat banyak. Ini amal saleh, maka di bertawassul akhirnya terbuka. Dan banyak lagi yang lain amal saleh. Boleh seorang ketika membaca Al-Quran, berpuasa, salat dan semisal, dia tawassul dengan amal ibadahnya, maka ini dibolehkan. Kemudian yang terakhir, 3 tawassul yang dibolehkan, apa? Bertawassul dengan orang yang saleh yang masih hidup. Orang yang saleh masih hidup dan hadir, ya, saleh, hidup, hadir. Selebihnya bertawassul dari ketiga hal ini maka tidak dibolehkan. Ya, hatta kepada Rasulullah SAW
Ya, tidak boleh kita bertawassul kepada beliau karena beliau telah wafat. Beliau telah mati. Ya, insyaallah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tidak diperbolehkan ya Ustadz ya, seperti sholawat badar begitu? Nggak ada perintah dari apalagi contoh dari para sahabat radhiyallahu anhum tentang masalah salat badar. Baik Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, betulkah multazam itu tempat yang paling mustajab untuk berdoa? Dan betulkah caranya dengan cara memegang daun pintu Ka'bah? Ya. Multazam itu juga disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya dia adalah di antara tempat-tempat yang mustajab ketika seorang meminta dan berdoa di multazam tersebut. Di mana posisi multazam itu? Di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Bukan di pintu Ka'bahnya. Tempat di mana antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Artinya tengah-tengah. Bagaimana caranya? Menempelkan badannya sekaligus wajahnya, ya, ditempelkan. Salah satu pipinya, ya, tangannya ditempelkan ke multazam, begini. Ya, dia sentuhkan seluruh badannya, ditempelkan dan berdoa di situ, maka dikabulkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi bukan di pintu Ka'bah ataupun bukan di Hajar Aswad yang tapi di antara ya Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, saya ingin sekali memiliki hati yang bersih. Namun saya seringkali sedih melihat keadaan orang lain yang lebih baik kehidupannya daripada saya. Saya sering mengasihani diri karena tidak memiliki kehidupan seperti orang lain yang lebih baik keadaannya. Apakah ini termasuk iri, Ustadz? Bila ini termasuk iri, bagaimana caranya agar saya terbebas dari penyakit hati ini? Iya. Bagaimana cara kita membersihkan hati kita sehingga kita betul-betul hati kita bersih dari berbagai macam penyakit hati. Ya, tentunya kita memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an. Karena itu tadi disebutkan antaja'al Qur'an rabi'a qalbi. Ya, kalau kita ingin hati kita tentram, tenang, hati kita bersih dari penyakit hati, ya, banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tentunya luas, bagaimana jelas para ulama, ya, majelis ilmu, ya, duduk dengan orang saleh, kemudian membaca Al-Qur'an, ya, salat malam. Insyaallah ini adalah hal-hal yang dapat melunakkan dan melembutkan hati kita. Tapi kalau kita jauh dari ini, ya, jangan pernah berharap seorang ingin hatinya tentram dengan Al-Qur'an tapi tidak pernah membuka Al-Qur'an. Ya, bagaimana mungkin Al-Quran menjadi cahaya kita kalau tidak pernah menyentuh Al-Quran? Boro-boro bacanya, menyentuh saja tidak. Maka seperti itu. Makanya itu insya Allah bagaimana cara kita bisa jauh dari sifat-sifat seperti itu. Adapun ketika ada hal seperti itu, ya, kita berusaha untuk meninggalkannya dan mengalihkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Ya. Yang namanya hasad adalah diantara sifat-sifat yang tidak dibenarkan. Hasad cuman dibolehkan dalam dua hal, ya. Ketika kita melihat orang yang alim, dia mengajarkan ilmunya. Kedua, orang yang kaya mendermakan hartanya. Itu yang kita boleh hasad. Agar kita bisa seperti itu. Ini disebutkan dalam istilah agama kita bukan hasad, tapi ghibtah. Ya, ghibtah itu adalah kita ingin seperti orang itu yang dia berada di atas ilmu dan di atas memiliki harta dan infakkan untuk Islam dan kaum muslimin. Ya, wallahu a'lam bissawab. Mungkin maksud penanya di sini Ustadz, apakah mengasihani diri itu termasuk iri gitu, Ustadz? Apa? Mengasihani diri. Kasihan pada diri sendiri gitu. Kasihan pada diri sendiri. Apakah termasuk? Apakah termasuk iri? Ketika dia melihat orang lain lebih baik keadaannya daripada dia. Jadi dia kasihan sama dirinya sendiri, Ustaz.
Ya, artinya itu dia sedih kan begitu ya. Sedih dengan kondisinya Ya. tidak sama seperti orang. Ya, kenapa kita harus sedih dengan ya artinya yang di fokuskannya adalah dunianya. Dunia tidak sama seperti orang lain. Ya, kenapa kita harus sedih dengan dunia? Dunia ini kalau seseorang yang tadi hadis di awal kita sudah berbicara, kalau seseorang ketika paginya apa tadi? Mu'afan di jasadi, ya, sehat badannya. Badannya sehat. Wa 'indahu qut. Pada dirinya ada makanan yang cukup begitu. Aminan fi sirbihi. Aman. Keluarganya sehat, aman, tentram, adem, ayem gitu ya. Kemudian punya makanan hari ini. Jadi kalau hari ini dimakan habis, besok datang lagi rezeki ya, begitu ya. Ini masya Allah seolah-olah kata Rasulullah SAW kan, faka'annahu hurizat lahud dunia. Seolah-olah telah dibukakan dunia untuknya. Bayangkan dunia itu seperti apa, ikhwan. Maka jangan pernah bersedih lah dengan kondisi ya tidak memiliki harta. Rasulullah kaya enggak? Miskin kan begitu ya. Orang saleh banyak yang miskin. Ketika mereka memiliki harta, harta di tangan mereka, tidak di hati mereka. Iya. Artinya dunia itu ada apa-apanya. Jangan sama kita berpikir orang hebat, orang mulia itu hartanya banyak. Enggak. Ya. Orang hebat itu adalah orang yang masya Allah dikaruniakan Allah SWT taufik, yang mereka beriman kepada Allah SWT, cinta Allah dan cinta Rasulnya. Itulah yang orang yang beruntung. Kalau yang hanya memiliki harta, ya tentu orang kafir, orang-orang dikisahkan dalam Al-Quran maupun hadis ya seperti Fir'aun, Namrud, ya ini orang-orang yang hebat kalau demikian, kalau dimuliakan dengan sebab harta. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya nggak perlu bersedih dengan hal seperti ini. Ada pertanyaan terakhir Ustadz, mungkin agak keluar dari topik. Assalamualaikum Ustadz. Terkadang orang tua saya suka melayat ke makam nenek. Kemudian berdoa setelah membersihkan kuburan dari dedaunan kering, rumput liar, dan lain-lain. Apakah hal tersebut tidak masalah Ustadz? Terima kasih. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, pada hakikatnya ya kalau seorang ziarah kubur ya itu tidak khusus kepada kuburan sanak keluarga saja sebenarnya ya. Ketika orang hikmah, faedah dari ziarah kubur agar kita mengingatkan, agar dengan ziarah kubur itu kita ingat mati, itu saja. Itu saja sih hikmah dari kita ziarah kubur ya. Agar kita ingat mati. Adapun membersihkan kuburan dan seterusnya ya nggak jadi masalah. Apalagi zaman sekarang kadang-kadang di negeri kita itu nggak ada memang petugas yang khusus membersihkan kuburan. Kalau nggak dibersihkan udah semak belukar. Apalagi di daerah, di kampung ya, di pedesaan. Itu arti asli kan begitu, semak belukar. Ya, kenapa? Karena memang daerah kita daerah tropis. Ya. Dilempar saja batu tumbuh dia. Saking demikian. Tapi di Saudi enggak, yang ya pasir batu itu saja yang enggak mungkin akan menjadi hutan belantara kan begitu ya. Nah, itu dia. Jadi barangkali ya kalau masalah membersihkannya boleh-boleh saja. Ya, karena kelihatan itu kuburan kan begitu ya. Ya wallahu a'lam bissawab. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila benar dari Allah tabaraka wa taala, bila keliru itu semata dari kekurangan dan kealfan saya pribadi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.